Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Cokropranolo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Cokropranolo yang lebih dikenal dengan nama panggilan Bang Noli adalah seorang tokoh militer dan birokrat Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1924 dan wafat pada tanggal 22 Juli tahun 1998. Cokropranolo pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan dikenal luas sebagai salah satu perwira tentara nasional Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan Indonesia, khususnya di masa Revolusi Nasional dan penumpasan berbagai pemberontakan di awal kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cokropranolo merupakan seorang perwira militer yang mengabdikan hidupnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan membangun stabilitas nasional. Beliau adalah pengawal pribadi Panglima Besar Sudirman pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dalam tugasnya Cokropranolo turut melindungi Sudirman dari berbagai upaya pembunuhan oleh tentara Belanda. Setelah masa revolusi beliau menduduki berbagai jabatan penting di lingkungan militer dan pemerintahan, termasuk sebagai asisten intelijen, kepala intelijen, dan sekretaris militer presiden. Beliau juga berperan aktif dalam meredam berbagai pemberontakan bersenjata, seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Di bidang birokrasi beliau menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 1977 sampai 1982. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cokropranolo aktif dalam dunia militer sejak masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1949, khususnya selama agresi militer Belanda. Setelah itu beliau terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1950, pemberontakan Andi Aziz tahun 1950, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan tahun 1950. Kariernya terus berlanjut hingga menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 1977 hingga 1982. Beliau wafat pada tanggal 22 Juli tahun 1998. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagian besar kiprah militer Cokropranolo berlangsung di wilayah-wilayah konflik pasca kemerdekaan seperti Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Beliau juga aktif di tingkat nasional sebagai pejabat penting di lingkungan Istana Negara yaitu Jakarta dan menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cokropranolo berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Kiprahnya sebagai pengawal Panglima Besar Sudirman menunjukkan komitmen dan dedikasinya terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penugasan dalam bidang intelijen dan keterlibatannya dalam menumpas pemberontakan menunjukkan kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya karena kemampuan strategis dan kepemimpinan yang dimilikinya. Sebagai Gubernur Jakarta, beliau dipercaya untuk memimpin ibu kota dalam masa pembangunan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cokropranolo menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan ketelitian. Saat menjadi pengawal pribadi Panglima Besar Sudirman, beliau melaksanakan tugas pengamanan di medan gerilya yang penuh risiko. Menghadapi ancaman nyata dari pasukan Belanda, dalam operasi militer menumpas pemberontakan beliau berperan sebagai kepala intelijen yang merancang strategi keamanan dan operasi militer secara rahasia. Kemampuannya dalam dunia intelijen dan birokrasi membuatnya dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menjabat sebagai sekretaris militer presiden serta memimpin Jakarta sebagai gubernur. Cokropranolo adalah sosok penting dalam sejarah militer dan birokrasi Indonesia.
Peranannya sebagai pengawal Panglima Besar Sudirman, keterlibatannya dalam operasi intelijen, serta kiprahnya dalam memimpin Jakarta menjadikannya tokoh nasional yang dihormati. Semangat pengabdian dan loyalitasnya terhadap negara menjadi warisan inspiratif bagi generasi penerus bangsa. Cokropranolo atau yang dikenal luas dengan nama Bang Noli merupakan figur militer yang tidak hanya menonjol karena pengabdiannya dalam pertempuran fisik melawan penjajahan, tetapi juga karena kecakapannya dalam bidang intelijen dan administrasi militer. Dari sudut pandang sejarah kemiliteran, Cokropranolo adalah contoh perwira yang berhasil menjalankan peran ganda sebagai prajurit lapangan dan perencana strategi tingkat tinggi. Ketika mendampingi Panglima Besar Sudirman dalam gerilya, Cokropranolo tidak sekadar menjadi pengawal pribadi, tetapi juga bertindak sebagai penghubung komunikasi dan penjaga keamanan dalam medan yang sangat berbahaya dan penuh risiko. Dari perspektif intelijen, pengalaman dan kiprahnya sebagai asisten intelijen siaga dan kepala intelijen dalam berbagai operasi militer menunjukkan bahwa Cokropranolo memiliki kapasitas analitis dan kecerdikan dalam membaca situasi politik dan militer. Beliau dipercaya untuk mengelola informasi strategis negara dan memastikan stabilitas keamanan pada masa-masa penuh gejolak, terutama ketika Republik Indonesia masih rentan terhadap ancaman disintegrasi dan infiltrasi asing. Kemampuannya dalam operasi kontra-intelijen menjadikannya aset penting bagi pemerintah, khususnya dalam konteks menghadapi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, dan Republik Maluku Selatan yang memiliki elemen politik dan militer yang kompleks. Dari sudut pandang kenegaraan dan birokrasi sipil, pengangkatan Cokropranolo sebagai sekretaris militer presiden mencerminkan kepercayaan penuh dari kepemimpinan nasional terhadap integritas dan kecakapannya. Posisi ini menempatkannya pada lingkaran dalam kekuasaan, di mana beliau harus menjaga kerahasiaan negara, merancang kebijakan pengamanan presiden, serta mengelola hubungan strategis antara militer dan lembaga-lembaga pemerintahan sipil. Ketika menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Cokropranolo melanjutkan tradisi militer yang masuk ke dalam ranah sipil, dengan fokus pada pembangunan dan penataan ibu kota negara dalam masa transisi pembangunan nasional di bawah Orde Baru. Dari sudut pandang sejarah politik dan ideologi negara, Cokropranolo merepresentasikan model perwira militer yang setia pada ideologi negara dan sistem pemerintahan. Beliau adalah bagian dari generasi pejuang yang berjuang mempertahankan republik dengan pendekatan militer sekaligus mendukung proses konsolidasi pemerintahan sipil. Keberadaannya dalam posisi kunci negara juga memperlihatkan integrasi antara kekuatan militer dan sipil dalam fase pembangunan nasional, khususnya pada masa Presiden Soeharto. Dari sudut pandang sosial dan budaya, kedekatan Cokropranolo dengan tokoh-tokoh besar seperti Panglima Besar Sudirman dan kedudukannya dalam struktur pemerintahan menjadikannya simbol perwira yang loyal, bersahaja, dan dipercaya. Julukan Bang Noli mencerminkan keterhubungannya dengan rakyat secara informal dan menunjukkan bahwa meskipun berada di posisi tinggi, beliau tetap dikenal dan dikenang dengan akrab oleh masyarakat. Dari sudut pandang historiografi dan memori kolektif, nama Cokropranolo tidak sepopuler nama-nama jenderal besar lain dalam buku pelajaran sejarah. Namun pengaruh dan kiprahnya sangat penting dalam fase-fase genting pasca kemerdekaan. Catatan sejarah mengenai peranannya dalam menyelamatkan Panglima Besar Sudirman dari sergapan Belanda menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah bagian dari garda terdepan perjuangan. Beliau bukan hanya pelaku sejarah, tetapi juga saksi langsung dari perjuangan Republik di masa paling kritis. Dari perspektif keamanan nasional, kontribusinya dalam meredam pemberontakan bersenjata dan menjaga keutuhan wilayah negara menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia yang masih rapuh pada awal kemerdekaan. Pengalaman dalam menumpas pemberontakan bersenjata memperlihatkan ketangguhan militer Indonesia pada masa awal Republik. Dan Cokropranolo menjadi representasi dari generasi yang tidak hanya mempertahankan kemerdekaan tetapi juga mengonsolidasikan kedaulatan negara.
Dengan demikian sosok Cokropranolo memiliki warisan multidimensional. Sebagai pejuang, pengawal, ahli strategi, pelaksana kebijakan, dan tokoh pemersatu yang menjembatani dunia militer dan sipil di masa-masa penuh tantangan dalam sejarah Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.